Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampau dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini di episode yang juga sangat spesial. Ya. Tetapi sebelum kita memberitahu judulnya, kita juga mempunyai sesuatu yang spesial juga pada malam hari ini. Jadi diberitahukan kepada para pemirsa Hope Channel Indonesia, khususnya pemirsa Obsesi Hati, Hope Channel akan memberikan secara cuma-cuma atau gratis sebuah buku yang sangat baik. Ya, kami bisa pastikan bahwa apabila saudara membaca buku ini, kami berdoa rumah tangga saudara dan kita semua boleh terberkati. Dengan judul bukunya apa? Ya. Harapan bagi keluarga masa kini. Dan ini cocok sekali dengan acara kita pada malam hari ini ya. Buku yang sangat baik ya, sangat menarik dan perlu kita masing-masing miliki. Saudara tidak usah repot-repot, cukup saudara kontak call centernya Hope Channel. Ya, bisa melalui WA. Bisa melalui WA juga, saudara boleh tuliskan nama saudara dan juga tulis alamatnya ya. Dan buku ini akan langsung diantar ke rumah saudara. Dikirim secara gratis. Secara gratis. Wah, luar biasa ya. Jadi kita percaya dan kita doakan bahwa apabila saudara sudah menerima buku ini, saudara dan keluarga saudara akan terberkati. Amin. Baik, kita kembali. Apa judul kita pada malam hari ini? Judulnya sangat menarik khususnya untuk orang-orang muda ya saat ini ya. Iya, betul. Pacaran online. Pacaran online. Mungkin di zaman kita nggak mengalaminya ya, karena kita nggak online ya pacarannya ya. Ini memang di zaman yang canggih yang sekarang ini ya. Teknologi yang sudah maju dan kebetulan pandemi. Pandemi juga. Jadi memang pacaran online itu sering terjadi ya. Betul sekali. Nah, apa nanti inti pembahasannya kita dengarkan saja yang akan dibawakan oleh pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf sebentar lagi. Baik. Sebelum kita memulai acara kita akan membacakan ayat inti yang terdapat di dalam Amsal 25 ayat 25. Amsal 25 ayat 25, demikian firman Tuhan. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti acara Obsesi Hati. Berkati narasumber kami, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf yang akan membawakan materinya agar itu dapat menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Berkati juga teman-teman kru Hope Channel yang melakukan tugas mereka agar semua peralatan dan semua acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga semua peralatan jaringan yang dipakai agar dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami berdoa khususnya untuk para pemirsa yang menyaksikan acara ini agar mendapatkan berkat dan mendapatkan banyak manfaat dari pelajaran-pelajaran yang diberikan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, bagi para pemirsa Hope Channel Indonesia, khususnya Obsesi Hati, apabila saudara mempunyai pertanyaan, kami rindu saudara tuliskan pertanyaan saudara melalui call center daripada Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau juga bisa melalui akun media sosial daripada Hope Channel, bisa melalui Facebook dan juga YouTube. Saudara boleh tuliskan pertanyaan saudara, boleh tulis nama saudara, tapi tidak usah cantumkan di mana nama saudara tidak usah dicantumkan, tetapi lokasi di mana saudara berada boleh dicantumkan. Dan kami ingatkan juga bahwa Anda bisa menyaksikan live streaming daripada Hope Channel Indonesia melalui channel IndiHome 870. Bisa juga melalui parabola, melalui satelit MP-SAT dengan frekuensi 3973 MHz. Mungkin ada beberapa daerah yang tidak bisa menangkap siaran IndiHome atau juga nggak bisa menangkap YouTube dan Facebook. Saudara yang punya parabola juga bisa mengarahkan parabola saudara ke frekuensi 3973. Atau juga bisa saudara lihat melalui website hopechannel.id dan Anda bisa download itu di Play Store dan juga App Store. Dan saudara bisa menyaksikan siaran Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Baik, saat ini kita akan menyapa narasumber kita yang berada di North Carolina. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf.
Selamat pagi dari North Carolina. Selamat malam dari Jakarta. Iya. Baik. Senang Jakarta. sekali Terima kasih. berjumpa kembali dengan pendeta dan ibu untuk mendengarkan topik pembahasan yang sangat menarik tentunya. Ya, kita percaya pendeta dan pendeta dalam keadaan sehat-sehat ya, karena terpancar dari wajahnya penuh dengan sukacita. Ya. Iya. Puji Tuhan. Amin. Baik, kita mungkin langsung saja karena kita tuh sabar, apa ini pacaran online? Kami persilakan pendeta dan ibu membawakan materinya. Ya, silakan. Baik, sekarang adalah masalah yang umum kita gunakan istilah pacaran online. Kalau waktu kita muda dulu, Oh, enggak. kita hanya bersurat-suratan, ya. Tetapi Pakai tunggu jarak pos. jauh, ya. Kadang-kadang 1 minggu baru dapat berita. Tetapi sekarang kita bisa pacaran online. Nah, sekarang untuk itu kita coba lihat ayatnya terdapat di dalam Amsal 25 ayat 25 yang telah dibacakan tadi. Ya, Ya. Fitri tadi sudah bacakan seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Kena online kan dari jauh. Wah, mendapat angin yang sejuk ya. Tetapi kalau misalnya beritanya itu Baik. Ya. Kalau yang Tetapi jelek kalau tidak, itu bisa berbahaya. Ya, itulah sebabnya kita harus berhati-hati, harus juga ingat kepada 2 Korintus 6 ayat 14 ini. di mana dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi ini kalau berpacaran dengan yang Dengan tidak sama online ya, ini, ya. online yang gelap ya, mana bisa bersatu dengan yang terang. Jadi Ya. kadang-kadang menimbulkan suatu masalah juga. Itulah sebabnya kita harus belajar bersama-sama bagaimana supaya kita bisa berhasil di dalam cari jodoh. Ya. Banyak sekali orang muda atau juga mereka yang sudah dewasa ataupun juga yang sudah tua yang masih cari jodoh. Ya. Nah, untuk itu dengarnya ini adalah satu perkara yang sangat penting. Mengapa orang cari jodoh? Ya, Kejadian 2 ayat 24 mengatakan Kita lihat dalam bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi manusia adalah makhluk sosial, kita membutuhkan satu sama lain. Itulah sebabnya kita mencari jodoh. Iya. Oke. Kemudian apa yang dikatakan lebih lanjut di dalam Pengkhotbah 9 ayat 13? Ya. Manusia memerlukan penyaluran kasih. Ya. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah kebahagiaanmu dalam hidup, dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nah, ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali, bahwa kita, laki-laki atau perempuan, memerlukan penyaluran daripada kasih. Kita terima kasih daripada Tuhan, kita perlu untuk mengasihi satu sama lain. Kemudian juga untuk mendapatkan keturunan. Apa yang dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 28? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak, cuculah, dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan takluklah akan dia. Jadi ini merupakan salah satu tujuan daripada pernikahan, yaitu untuk mempunyai keturunan. Ya, di samping mempunyai teman, kemudian penyaluran daripada kasih, kemudian juga untuk menikmati kehubungan intim dengan istrinya. Amsal 5 ayat 8 dan 10. Ya. 18 dan 19. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang jerita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Ya, hubungan antara suami istri memungkinkan bahwa ini dapat terjadi dengan tanpa perasaan bersalah. Dan itu adalah sesuatu perkara yang merupakan satu keintiman, yang merupakan satu kasih karunia ataupun anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Kemudian sekarang kita datang kepada kapankah waktunya cari jodoh. Ya, Ya. apa yang dikatakan dalam Kejadian 2 yang ke-24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sudah mesti dewasa dahulu ya. Jadi usia sudah siap untuk berpisah dari orang tua, sudah dapat berdiri sendiri, sudah dewasa, bukan hanya fisik tetapi juga mental, rohani, dan sosial, ya, dan juga emosional. Ya. Banyak sekali orang yang sudah mungkin 30-40 tahun tetapi masih belum dewasa secara emosi.
Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting untuk diketahui untuk orang-orang yang akan menikah. Nah, bagaimana ketemu jodoh atau calon? Nah, ini kita lihat beberapa hal, kita pernah bahas dulu. Iya. Nah, kita coba lihat. Yang pertama adalah Ya, di sekolah adalah tempat terbaik sebab sering dikatakan kalau nggak jumpa di sekolah, di luar lebih susah. Nah, jadi sekolah, khususnya bagi mereka yang tinggal di sekolah yang berasrama, Ya, itu bagus. itu bagus ya. Gereja merupakan tempat yang umum. Ya, kami ketemu di gereja. Mungkin Leo dengan Fitri mungkin di sekolah ya. Jadi, atau kemudian di mungkin di tempat tempat kerja. Ya. Ada juga yang mungkin memperkenalkan. orang ya. yang dapat dipercayai. Iya. Jadi misalnya dianjurkan, itu ada anak si Anu itu nampaknya cocok, baik itu. Jadi dikenalkan oleh orang. Iya. Nah, ada yang ya pimpinan Tuhan yang sangat ajaib. Iya, sangat ajaib, orang tiba-tiba ketemu misalnya di pesawat udara Iya, terus, atau ketemu di kereta api dan sebagainya. jadi Tetapi yang kita mau coba bahas banyak sekarang ini adalah melalui online. Ya, Iya. penelitian di Amerika menyebutkan bahwa 19-35% perkawinan dimulai dengan online dating. Ya, jadi perkawinan artinya pertemuan dengan online atau pacaran online adalah satu perkara yang cukup umum sekarang ini, dan kita cukup banyak teman Iya, atau yang family yang mulainya dengan melalui online. online. Ya, tapi akhirnya married dan dan baik-baik, berbahagia. Ya. bahagia. Jadi kalau begitu, ini adalah satu perkara yang mungkin. Jadi untuk para saudara-saudara yang masih Single. orang katakan apa, jomblo, itu masih memungkinkan dengan pacaran online. Iya, Oke. iya. Kemudian kita masih coba teruskan di sini. Iya. Sering bergaul dengan teman dan teman dari teman. Ya. Jadi teman itu yang Memperkenalkan dan mungkin introduce. berada di tempat yang jauh, kemudian perkenalan, akhirnya jadi dengan online lebih dahulu. Ya. Statistik menyebutkan bahwa sampai 19% dari perkawinan dimulai dari perkenalan oleh temannya. Ini bisa terjadi dengan menghadiri pesta atau ikut kegiatan retreat gereja, perkemahan, field trip dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga adik dari teman yang diperkenalkan. Jadi dengan sering bergaul kita bisa bertemu dengan calon pasangan hidup kita. Oke, atau kalau ketemu teman-teman lama seperti waktu reuni atau dalam perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba lihat statistik kencan online. Ya, ini kita coba lihat data dari Amerika dulu sebelum datang di Indonesia. Ya, 3 dari 10 orang di Amerika pernah pacaran online. Jadi kita lihat di sini bahwa online itu is the initiator ya. Ya, jadi itu yang mula-mula ketemu online dulu baru nanti personal dating ya. Kemudian menurut survei di Amerika tahun 2019, 77% pengguna internet pernah pacaran online. Ini cukup tinggi ini ya. Jadi 77% itu luar biasa. Ya, kemudian 50% dari mereka yang pacaran online menghadapi hubungan yang romantis. Jadi mulai dengan online dulu, kemudian akhirnya oke, kita ketemu ya di satu tempat. Nah, sudah ketemu satu tempat, akhirnya bisa jadi romantic relationship. Nah, Ya. tetapi kadang-kadang hubungan romantis kelihatan waktu di dalam online sudah mulai darling, sweetheart, sayang. Itu walaupun belum pernah ketemu dan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang sering diharapkan. Saya bisa mempunyai calon yang romantis sebab apa? Mempunyai hubungan seorang pacar online. Oke. Dan pengguna jasa apps online dating sekarang ini bisa sampai 26,6 juta orang hanya di Amerika. Ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat statistik di Indonesia. Bagaimana dengan penggunaan internet di Indonesia? 64% penduduk Indonesia dapat dijangkau dengan internet. Jadi memang sudah cukup banyak orang yang mempunyai internet di Indonesia. Dan tahun 2020 ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Ya. Dibandingkan dengan tahun 2019 sudah naik dari 175,4 juta sudah naik 17% ya, atau naik 25 juta internet users. Siapa yang pakai ini internet? Ternyata 15 sampai 19 tahun umurnya penggunaan internet di Indonesia ya. Jadi yang mendominasi
penggunaan internet adalah usia 15 sampai 19 tahun. Dan ini adalah anak-anak remaja. Anak-anak. Apalagi sekarang kan karena ini pandemik ya. Pandemik, ya. Cucu kita yang baru masih umur 9 dan 7 tahun sudah bisa mereka ikuti dengan internet. Jadi sering bercerita dengan temannya yang ada di Utah. Ya. Jadi ngomong dengan internet, padahal karena ya nggak ada teman-teman di rumah, jadi akhirnya dia gunakan internet, dia call dia punya kawan, nah, sambil dia langsung exercise akronya ya dia bicara-bicara dengan temannya. Dan kadang-kadang bicara artinya dengan internet itu bisa sampai rata-rata 7 jam 59 menit. Ini adalah statistik di Indonesia, ya. Dan Indonesia termasuk 10 pengguna internet terbesar di dunia. Ya. Dalam hal ini adalah nomor yang ke-8. Jadi luar biasa kalau begitu. Dengan demikian pacaran online adalah satu perkara yang umum di Indonesia. Kita coba lihat statistik demografi dari kesehatan tahun 2017 di Indonesia. 81% anak remaja wanita sudah berpacaran. Ya. 84% remaja pria telah berpacaran, ya. Jadi dan rata-rata mulai berpacaran bisa dalam usia 10 sampai 11 tahun, artinya mulai hai apa dan kabar dan sebagainya, ya. Jadi itu adalah satu perkara yang telah dimulai, ternyata masih dalam usia yang sangat muda. Ya. Penggunaan media sosial adalah umum dalam pacaran yang meliputi apakah itu Facebook, Instagram, online, WhatsApp, email dan sebagainya. Ini statistik dari Indonesia. Iya, jadi itu adalah satu perkara yang sangat umum sekali. Nah, sekarang kita coba lihat apakah ada faktor negatif, ya. Nah, ternyata misalnya dalam penggunaan Instagram, ya, bisa menimbulkan kesalahpengertian, ya. Kenapa? Ya, sebab ya salah mengerti. Dia kata-kata begini, dia lihat gambar di Instagram dan sebagainya, fotonya, oh rupanya dia sudah ada pacar, padahal itu adalah saudaranya. Jadi ada kesalahpengertian bisa terjadi, ya. Foto-foto yang menunjukkan tahap dari hubungan tersebut, ya. Jadi kelihatan dari suatu hubungan, kemudian bisa kelihatan foto, oh mungkin seorang itu sangat akrab sekali, ya. Atau ada seorang yang saya coba perkenalkan, satu orang waktu itu dia lihat gambar foto pada saat berenang dan rombongan laki-laki yang lain, dia sudah tidak mau lagi, ya. Oh rupanya dia begini. Jadi bisa menimbulkan misunderstanding, oke. Dan tidak jarang terjadi pemutusan hubungan sebagai tanda dari dendam oleh sebab salah pengertian. Jadi kembali masalah artinya pacaran online ada baiknya, tetap bisa menimbulkan satu kecurigaan oleh sebab mudah salah mengerti. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Dr. Love, ya, seorang pakar dari Australia. Jadi dia disebutkan di situ ada pro dan ada kontra daripada hubungan online, ya. Kita lihat bahwa pro pertama adalah ya menghemat waktu, kan gak usah keluar ke restoran, gak usah apa, atau pilih sesuai dengan keinginan. Ya. Jadi siapa yang mau didekatin itu, ya dia lihat satu persatu, kan? Satu diseleksi. Oh ini dia, ya. Jadi sesuai dengan keinginan. Jadi oh ini cantik ini, ini kelihatannya sederhana dan sebagainya. Jadi orang menilai dari foto lebih dahulu. Ya. Kemudian kontranya adalah kurang intimasi. Ya, dan sebab kita hanya lihat aja, memandang dan sebagainya, dan kadang-kadang terjadi penipuan. Nah, ini yang harus berhati-hati. Ada beberapa contoh yang kami akan sampaikan sebentar, ya, supaya kita berhati-hati. Nah, sekarang kita coba lihat daripada menghemat waktu. Pro berkencan online, ya. Kan nggak perlu tinggalkan rumah, ya, hanya di hadapan komputer aja. Atau bisa di mana saja, ya, dengan iPhone, ya. Kemudian ataupun gadget yang lain, ya, bisa di mana saja, ya, waktu kerja juga, kemudian bisa dibuat saat melakukan apa saja, ya. Saat dalam pekerjaan sekalipun dapat berkencan. Iya, kerjakan kemudian ngobrol sebentar, ya, kerjakan lagi dan sebagainya. Pekerjaan nggak terganggu, ya. Sebab kalau ketemu dengan fisikal kan harus keluar ke rumah dulu, makan di restoran. Jadi pekerjaannya nggak bisa dilakukan pada saat yang sama. Jadi menghemat biaya. Tidak selamanya harus makan di restoran. Pergi ke konser atau sebagainya. Nah, sekarang keuntungan, ya.
Ya, Anda bisa menyaring calon pacar Anda. Ya sebab kita seleksi kan banyak sekali kan itu foto-foto ya. yang ikut daftar misalnya untuk Online. berbagai macam apps dari online itu kan banyak sekali apps untuk pacaran ya. Jadi Anda bisa seleksi yang orang ini ya. Ini nggak mau. Ini nggak bagus. mau, ini bagus dan sebagainya. Jadi Anda bisa menyaring. Ya, nyaring. Kemudian Anda dapat menghindarkan interaksi langsung bila Anda merasa ia adalah orang yang kurang nyaman bertemu langsung. Ini nggak bagus ini jadi terus langsung kita bisa avoid ya. Jadi coba hindarkan dulu. Jadi ngobrol dulu misalnya dengan online. Oke. Kemudian kita coba lihat dalam dalam pacaran online. Misalnya memilih dan sesuai selera kita sudah sebutkan tadi, dan bisa melihat profilnya, ya, bisa lihat wajahnya, hobinya, usianya, pekerjaannya, ya apa. Itu semua tertera kan, jadi bisa dia bisa kelihatan lihat. atau bisa bercerita dan sebagainya. Oh, rupanya dia sekretaris. Oh, dia rupanya dokter. Oh, dia ini adalah seorang pengusaha. Jadi bisa melihat profil. Ya. Dan dapat memilih suku yang dikehendaki, kulit yang disenangi, apa saja. Sebab semua sudah ditulis di situ, jadi kita tinggal hanya pilih apa yang kita senangi. Itu adalah satu keuntungan daripada pacaran online. Dia mau sama orang Jepang yang suka hormat, atau mau orang Tionghoa yang bisa masak, atau jadi bisa memilih latar belakang daripada orang tersebut. Oke. Kemudian keuntungan daripada pacaran online ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama, mudah sekali untuk mulai karena dengan komputer aja buka dan kemudian start chatting ya. Kemudian menambah kemungkinan untuk mendapatkan pasangan ya oleh saat banyak calon ya, ada kemungkinan. Ketiga kita lihat menambah kemungkinan untuk berkencan dengan orang yang jauh secara geografis dari lokasi di mana Anda berada. Jadi kita misalnya dari Indonesia, kita bisa dating online dengan orang misalnya di Skandinavia atau di Amerika atau di mana. Atau di Jerman dia kebetulan orang Indonesia di Jerman. Jadi mulailah berkenalan, akhirnya berpacaran dan sebagainya. Jadi jauh tetapi dekat. Dapat lebih mengerti kepribadian sebelum mulai hubungan oleh sebab melalui pembicaraan-pembicaraan tersebut. Terus menambah wawasan dan pengalaman Anda ya. Jadi kita bisa kenal lebih lanjut dan sebagainya, bercerita dan sebagainya. Kemudian fleksibel dan menyenangkan. Waktunya ya tergantung kepada waktu di mana Anda ada. Biasanya orang katakan, saya mau pacaran online tuh hanya weekend. Karena kalau hari biasa itu sangat sibuk ya. Jadi fleksibel sekali ya. Kemudian tidak mahal, kemudian waktunya bisa diatur, jujur dan interaktif. Bisa kelihatan kalau orang itu tidak jujur ya. Lebih sedikit usaha untuk pendekatan karena sudah dengan begini aja sudah dekat ya, sudah bisa ngobrol ya. Bisa lihat wajahnya, bisa lihat dia orang, rupanya dia ceria, atau dia mungkin pendiam, atau dia ini bagaimana sikapnya pada orang tua dan sebagainya. Nah sekarang ada kerugiannya. Apa itu kerugiannya? Disadvantage-nya itu ya manusia diperlakukan sebagai komoditi. Komoditas jadi mau bagus, kalau nggak mau ya sudah dilemparin aja, capain aja gitu lebih lama untuk mendapatkan yang tepat ya. Kenapa? Oleh sebab pengetahuannya terbatas hanya melalui online hubungan online tidak selamanya efektif ya, karena nggak bisa lihat face to face kan itu lebih gampang untuk mendalaminya. Misalnya hubungan dia dengan orang tua, hubungan dia dengan saudaranya, kita tidak begitu kenal ya. Lain kalau misalnya Anda datang berkunjung ke rumahnya, kan jauh lebih kenal ya. Bisa lihat bagaimana interaksi dia terhadap orang tuanya dan saudara-saudaranya, apakah sopan atau dan sebagainya. Jadi nggak terlalu efektif lah itu. Dan pengharapan yang tidak realistis ya. Oleh sebab dipikirkan seorang yang dia harapkan itu adalah sesuatu yang sangat baik, jujur, setia dan sebagainya. Tetapi tidak begitu dikenal ya hanya oleh sebab online. Sering sekali berganti pacar atau dicampakkan. Ini kalau dia nggak suka ya sudah dia stopkan aja. Sebentar tiba-tiba menghilang. Kemudian atraksi tubuh memegang peranan penting ya. Jadi kenapa
apa namanya, dia dekatin seseorang, ternyata bahwa oleh sebab dia sangat langsing sekali. Jadi Anda lihat senang kepada yang langsing. Ya. Tetapi sesudah ketemu, oh rupanya dia tidak selangsing seperti yang dilihat dalam foto. Ya ternyata dia itu adalah sangat gemuk ya. Dan ternyata foto itu bisa diedit atau dikasih foto yang lebih mudah. Jadi tidak selamanya itu bisa kelihatan. Oke. Ya. Terus bahaya dari ketidaktahuan ya. Itu ketidaktahuan daripada orang tersebut menyebabkan kadang-kadang sudah mengambil keputusan tanpa mengetahui dengan sebenarnya. Ya. Orang bisa berdusta ya, karena dia bisa saja pura-pura ya di dalam kelihatan pura-pura baik dan sebagainya ya. Tidak selamanya menjamin kencan ya. Artinya ya berkenalan dan sebagainya, akhirnya orang ini tidak cocok, ini kemudian pergi kepada yang lain dan sebagainya ya. Dan informasi yang dapat terbuka untuk orang lain, sebab itu kan orang bisa seleksi juga, bukan Anda saja sering seleksi. Ya, bisa diketahui oleh orang lain ya. Kemudian kurangnya intimasi ya. Dalam kencan perlu mengenal yang lebih dalam, bukan hanya dalam dunia maya, ya dunia yang enggak yang kadang-kadang susah untuk melihat realitas tersebut ya, hanya ya, dengan online namanya. Kemudian menurut eHarmony mengatakan bahwa pacaran online hanya mencapai 20% dari tujuan hubungan, ya 80% perlu pertemuan. Oke. Jadi eHarmony ini adalah salah satu apps untuk mempertemukan muda-mudi atau laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun memperkenalkan demikian, tetapi hanya 20% dikatakan. Ya, jadi makanya sering ya, kita banyak sekali kita ada teman-teman ataupun saudara-saudara dan ini ya, mereka ketemu pertama kali online, tapi akhirnya mereka perlu pertemuan. Oke, let's have a date. Jadi date, nah, baru keluar dari situlah. Tapi awalnya, initialnya adalah dari online. Oke, nah sekarang amaran untuk pacaran online. Kalau misalnya Anda mau pacaran online atau sekarang Anda sudah punya pacar online, ingat beberapa hal ini. 70% dari peserta pacaran online merasa bahwa membohong bukanlah satu masalah besar, sebab dia pikir ya kan nggak tahu kan saya, jadi bisa aja bilang dia tidak tahu bahwa sebetulnya Anda punya 3 pacar online. Jadi dia pikir Anda satu-satunya, padahal ya dia ada online dengan yang lain lagi dan sebagainya. Jadi dipikir Anda apa-apa ya. Kemudian kisah dari Korea, kami baca tentang kisah 2 orang yang berpacaran ya online ya. Jadi mereka berhubungan tetapi tidak pernah ketemu dan tidak pernah berbicara. Akhirnya mulai berbicara. Kemudian sang laki-laki merasa sudah jatuh cinta. Dia umur 35 tahun, saya sudah waktunya saya untuk menikah. Dia sampaikan pada keluarganya, sudah ketemu, sudah. Padahal dia bohong, ya, dia tidak pernah ketemu. Jadi akhirnya kata, oke lah, kalau gitu sekarang kita coba ngobrol dulu. Waktu ngobrol ternyata dia punya suara itu seperti orang tua ya. Kemudian waktu akhirnya dipertemukan, ternyata bahwa dia seusia ibunya. Wah, rupa-rupanya dia menutup waktu, tidak mau ketemu dan sebagainya. Rupanya oleh sebab dia punya usia berbeda 15 tahun ya. Jadi akhirnya tidak jadi itu hubungan. Ya, ini hubungan online ini berbahaya sekali sebab banyak orang yang coba mempunyai tujuan untuk menipu. Satu waktu saya tulis surat kepada mantan Menteri Kesehatan di Indonesia, ya di Nusa Tenggara. Dia dulu suaminya adalah gubernur ya, Gubernur Ben Boy ya, kemudian Napsia ya, Dr. Napsia kan istrinya pernah menjadi Menteri Kesehatan. Saya menulis surat kepada dia, ternyata dijawab, kemudian jawabnya saya menyurat itu adalah untuk meminta kata sambutan untuk kami punya buku yang terakhir, yaitu untuk itu artinya tentang kanker. Ya. Kemudian dijawab ya, oh ya nanti kami semua dalam bahasa Inggris. Kemudian dikatakan saya punya yayasan, apakah bisa menyalurkan dana, bisa tolong untuk salurkan untuk yayasan itu ya. Bisa ya, saya punya dana di luar negeri ya, langsung dikirim cek kepada saya $195,000
Ya, jadi besar tolong sekali. depositokan, ya, saya depositokan langsung masuk saya punya account, ya. Kemudian, tetapi tidak bisa langsung Dicairkan. dicairkan. Kemudian bisa dapat hanya kira-kira 3.000. Dia kata, kirim aja yang 3.000 lebih dahulu. Tetapi saya cukup waspada sebelum beberapa lama, ya, saya tidak mau kirim uang. Dan betul akhirnya bank katakan itu cek adalah cek kosong. Ya. Kemudian sesudah saya pancing-pancing dan sebagainya, rupanya dia termasuk dalam apa yang disebut Nigerian scam. Ya, dari Nigeria. Jadi hubungan ya online berbahaya. Nah, itu terjadi banyak kepada Pacaran juga. pacaran. Ada seorang Indonesia Sedih ini. berpacaran. Ini sangat menyedihkan. Ya, kenapa dia berpacaran? Ya, melalui online digambarkan, tunjukkan foto daripada orang yang ganteng. Ya, dan bukan hanya ganteng. Ya, kemudian selalu ya, Manis-manis lah tulisannya. Manis, sayang, dan sebagainya, darling, sweetheart, ya, saya akan kawin. Sebetulnya dia sudah menikah. Ya, perempuan ini, dia bercerai. Ya, gara-gara online ini. Sebab dia rasa bahwa ini orang lebih baik. Ya, bercerai, kemudian apa yang terjadi? Ya, kemudian dia mulai minta uang, dia kirim uang, begitu cintanya, kita akan kawin, artinya kemudian dia mau jual rumah di Indonesia untuk berikan kepada laki-laki ini, ya. Dan saya tanya, sudah ketemu? Nggak pernah ketemu. Sudah berbicara? Iya, tapi bicaranya suaranya seperti orang Afrika, katanya. Oh, kalau gitu sudah jelas itu adalah Nigerian, ya, scam. Ya. Nah, sampai sekarang dia tidak mau dengar nasihat. Ya. Itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Ya, dan saya ada teman yang lain yang juga ditipu demikian. Sudah kirim uang, ya, dan seorang dari Indonesia ke Hong Kong, ya, dan sebagainya. Gambar ditunjukkan adalah wanita. Yang di Indonesia itu adalah laki-laki, tetapi yang di Amerika ini adalah orang Indonesia itu adalah perempuan. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan bisa ditipu melalui pacaran online. Harus berhati-hati. Bahaya kencan online. Yaitu rentan penipuan. Rentan penipuan seperti yang kami sebutkan tadi. Sangat menyedihkan sekali. Ya, sampai berhutang-hutang. Minta sama kawan, teman sekerjanya, dan siapa, padahal belum pun pernah ketemu. Kalau sudah belum ketemu, sudah minta uang, itu sudah berbahaya. Sudah menjadi tantanya. Ya, sulit untuk mempunyai hubungan yang serius bila hanya dengan online. Jangan pernah memikirkan pernikahan bila belum bertemu. Jadi mesti bertemu dulu baru ada perencanaan untuk pernikahan. Jangan sudah katakan perencanaan, bahkan ini dikatakan kamu akan punya anak, padahal ini sudah pernah operasi, ya. Secara kedokteran tidak mungkin, saya akan buat supaya kamu punya anak, dan anakmu kembar lagi. Dan ini wanita sudah mulai kasih nama untuk anaknya yang padahal belum pernah ketemu. Sangat menyedihkan sekali. Ini mudah ghosting. Ghosting ini artinya menghilang, ghost, ya, artinya hantu. Bisa menghilang begitu saja, tiba-tiba ada sedang serius, sudah rasa sayang dengan orang, tiba-tiba menghilang. Kenapa? Sebab dia merasa tidak cocok dengan Anda. Sulit membedakan realitas dan dunia maya. Kita sudah sebutkan tadi, kemudian resiko diselingkuhi. Kenapa? Anda berpacaran online dengan dia juga mempunyai beberapa pacar yang lain online. Ya. Jadi itu sering merupakan bahaya daripada kencan online. Ya, berbagai masalah yang lain. Ya, terjadi kekerasan seksual dalam masa pandemi meningkat. Ya, kekerasan seksual yang difasilitasi dengan teknologi. Ya, dia kasih tunjuk gambar. Iya, kadang-kadang di dalam hubungan yang sudah serius dan sebagainya langsung katakan, coba tunjukkanlah badanmu dong, ya. Jadi tunjukkan badan dan sebagainya, ya. Tolong buka pakaian, ya, dan sebagainya. Kemudian akhirnya apa? Dijual, kadang-kadang diancam, kalau kamu tidak memberikan uang sekian, ya, maka ini akan disebarluaskan. Ya. Orang ini serius artinya, tetapi padahal itu dia adalah penipuan. Jadi kadang-kadang penyebaran konten seksual dan sebagainya bisa terjadi, kadang-kadang balas dendam dengan pornografi dan sebagainya bisa terjadi, dan kadang-kadang ya mulai dengan online, akhirnya ketemu di satu tempat, akhirnya terjadi pemerkosaan dan sebagainya. Jadi ini banyak terjadi, ya, dalam pacaran online.
Ya. Ini satu penelitian dari Universitas Missouri, ya. Hubungan yang dimulai dengan kencan online mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk terjadi perselingkuhan. Karena sekali lagi ya, online itu bisa banyak yang dibicarakan itu yang nggak bener. Iya. Jadi mungkin dia punya beberapa pacar online pada saat yang sama. mungkin juga sudah beristri. Iya, mungkin juga dia orang tua bangka. Iya. Jadi sering sekali memberikan masalah. Nah, ini ada satu peneliti yang bernama Russell Clayton, dia katakan menilai berpacaran via online akan mengurangi minat seorang untuk berhadapan langsung dengan pasangannya karena semuanya bisa dilakukan secara virtual. And ini tidak real. Ya, tidak real. Sebab kan ketemunya di layar aja. Iya, tapi dia merasa kepuasan di dalam pikirannya, secara emosinya, jadi tidak mengharapkan sesuatu yang lebih daripada itu. Yang terpenting adalah tidak semua masalah bisa selesai hanya dengan SMS atau berbicara lewat telepon genggam. Jadi kontak fisik, ya, itu sangat dibutuhkan supaya kita bisa lihat pasangan kita, gerak-geriknya bagaimana. Kalau orang sudah bertemu itu, kalau dia membohong kita bisa lihat langsung. Iya, jadi itu hal yang penting. Kemudian ada penelitian dibisikkan yang mengatakan kemungkinan untuk putus lebih besar bila bertemu online daripada bertemu langsung karena hubungan yang tidak terlalu mendalam. Hanya melihat yang lebih cantik atau menarik sesuai dengan profilnya dan sebagainya, tidak mendalam. Ya. Sedangkan hubungan suami istri itu lebih dari sekedar pandangan luar saja, pengertian, ya, bukan saja hanya kelihatan cantiknya dari luar, tapi bagaimana tabiatnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita mau coba lihat tips untuk sukses dalam kencan online. Ya. Yang pertama, anjurkan video chat sebelum pertemuan pertama. Jadi video chat artinya Anda sudah bisa lihat ya orang tersebut dan sebagainya. Ya. Jadi bukan hanya menulis, bukan hanya mendengar suara, tetapi juga melihat orangnya. Jangan foto yang dikasih itu adalah foto yang ganteng, tapi suara yang dia dengar ada yang lain. Nggak pernah kontak video itu langsung. Tetapi ada orang kadang-kadang kita tidak mengerti, sudah mengambil keputusan untuk menikah walaupun belum pernah lihat wajahnya bagaimana. Sedih sekali. Itu sangat menyedihkan. Kedua, gunakan tempat publik untuk beberapa kencan pertama. Jadi jangan isolated, sebab kita kan belum kenal itu orang belum ini. kenal, jangan berbahaya. Artinya sangat berbahaya. Jadi tempat yang umum, pergi ke kebun binatang, taman lalu lintas atau park dan sebagainya. Terus kasih tahu kepada keluarga atau teman dekat mengenai kencan Anda. Jangan sembunyi-sembunyi, sebab kadang-kadang kita ya dengan terlalu emosional bisa pikir wah ini orang yang terbaik, padahal keluarga lihat wah ini it's not a good material, bukan materi yang bagus ya. Jadi hindarkan dalam memberitahu terlalu banyak informasi tentang diri Anda. Ya, dalam online itu kadang-kadang orang mempunyai tujuan penipuan. Jadi katakan, wah saya pun ada uang di bank, gini-gini uang, sejumlahnya dan sebagainya. Kemudian, PIN-nya apa? Wah, sudah bahaya kan? Ya. Kalau sudah tanya PIN-nya apa semua, jadi sangat penting untuk berhati-hati dalam hal ini. Hindarkan minum-minum. Banyak orang yang sudah, orang-orang Barat biasa minum dengan alkohol dan semuanya, sebagainya. Pikirannya nggak benar. Jadi tidak lagi berpikir secara normal. Dan beritahukan lokasi Anda kepada keluarga atau teman dekat ya. Jadi mereka tahu bahwa Anda sekarang berada di sini. Misalnya ada di restoran, restoran mana, maka keluarga tahu, Jangan sampai kalau terjadi apa-apa, keluarga tidak tahu, menghilang begitu aja. Dan harus cukup mengenal orang tersebut sebelum pergi dengan dia, Jadi cukup mengenal latar belakang dan sebagainya, dan hindarkan terlalu jauh dari rumah. Pergi keluar kota, atau pergi ke luar negeri. Ke luar negeri, hanya untuk bertemu dengan seorang yang Anda tidak pernah ketemu. Itu hal yang sangat membahayakan dan ini terjadi. Betul-betul. Bagaimana agar dapat jodoh online? Kita harus ingat. Pertama adalah berdoa. Diperlukan pimpinan Tuhan dalam melangkah. Kita hanya lihat dari luar saja.
Tapi Tuhan bisa melihat hati orang itu dan hati kita. Dan Tuhan saja bisa lihat apakah kita cocok satu sama lain apa tidak. Jadi perlu sekali berdoa. Malah Ellen G. White mengatakan bila mana kita mau mencari jodoh, itu doa kita harus biasanya 2-10 kali satu hari, mesti harus 2 kali lipat. Sebab 20 hanya kali. ya, 2 Jadi kali penting lipat. sekali banyak berdoa. Kemudian jangan tergesa-gesa. Iya. Ya, jangan tergesa-gesa, sangat penting sekali. Ya, ambil keputusan. Ya. Yang belum pernah jumpa pun sudah mempunyai perencanaan untuk pernikahan itu, aduh, kita sangat salah, namun ini terjadi. Ya, terjadi di mana-mana. Kepada orang yang kami sangat kenal. Ya. Ketiga, kualitas dari calon istrinya. Kita lihatlah Amsal 31 ayat 11 sampai 29 bagaimana. Ini berbicara tentang tabiat seorang yang rajin, seorang yang suka memikirkan keluarga dan sebagainya, itu sangat penting sekali ya. Jadi sedangkan kalau online kadang-kadang Anda lihat hanya fotonya ya, kemudian Anda begitu tertarik ya, padahal ya tidak, tabiatnya Anda tidak tahu ya. Jadi sangat penting sekali untuk jangan tergesa-gesa ya. Kemudian yang keempat, kita lihat kualitas dari calon suami. Ya, harus seorang yang takut akan Tuhan. Kalau orang itu tidak takut pada Tuhan, wah, di balik Anda dia sudah mempunyai kehidupan yang sangat-sangat memalukan. Ya. Seorang yang mencintai juru selamat dan tabiat yang murni, rajin dan jujur. Ya. Kemudian kembali tentang sukses pasaran online, jujur dalam berkomunikasi. Ya. Artinya Anda betul-betul menyampaikan sesuatu perkara yang benar-benar. Oke. Kemudian Anda masing-masing sama-sama jujur dan bisa betul-betul mengatakan yang sebaik-baiknya, yang penuh dengan integritas. Kemudian dipasang of course foto yang terbaik. Tapi jangan foto yang diedit. Jadi orang yang gemuk bisa jadi kecil, langsing dan sebagainya ya. Jadi menggunakan sapaan yang menarik buat bio yang kreatif. Ini adalah tips untuk orang yang mau memberikan informasi kepada eHarmony misalnya ya. Gunakan waktu terbaik untuk membuka aplikasi Kencan, yaitu waktunya yang misalnya kapan waktu yang terbaik untuk kedua belah pihak ya. Dan tentukan waktu bertemu yang tepat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Maksudnya orang-orang sudah bertahun-tahun, sudah makin emosinya makin besar dan sebagainya, baru ketemu ya. Jangan terlalu cepat yaitu baru ngomong sebentar aja, belum tahu dia punya keadaan sudah kita mau bertemu. Jadi itu tipsnya. Itu penting sekali. Kemudian untuk menguji Anda betul-betul mencintai seseorang sebelum menikah, maka 6 ujian ini yang pernah kita bahas waktu kita bahas tentang cari jodoh untuk anak-anak muda, ini bisa applicable untuk mereka yang pacaran online, yaitu ujian jarak jauh. Artinya benar, Anda waktu bertemu ya sudah cocok, kemudian berpisah dan tetap online ya. Apakah masih tetap setia? Tetap setia, tetap mengasihi. Jadi harus ada test of distance. Jarak jauh. Kemudian ujian pergaulan. Bagaimana Anda berbuat pada saat bersama-sama, yaitu apakah cukup sopan hubungan Anda berdua ya, atau hanya untuk memuaskan nafsu saja ya. Jadi ujian pergaulan itu sangat penting sekali untuk menunjukkan bahwa kasih sayang Anda adalah betul-betul murni. Kemudian ujian waktu, test of time ya. Apakah dia ini ada yang katakan, oh saya tidak akan merit kalau umpamanya saya tidak kelar ya. Tapi dia bilang, kalau gitu tidak selesai pendidikan, sudahlah, saya nggak bisa tunggu. Test of time-nya itu nggak lulus dia. Jadi ujian waktu. Jadi perlunya cukup waktu untuk lebih mengenal satu sama lain ya, sudah lebih banyak waktu ketemu dan sebagainya. Jangan Anda berpikir, wah saya sudah usia untuk menikah ini ya, saya tidak bisa lagi menunggu. Ya, itu adalah hal yang berbahaya. Ya. Anda bisa terjerumus kepada satu penipuan yang salah. Kemudian ujian kebersamaan. Yang dimaksudkan ialah Anda bisa merasakan bahwa enak sekali bercerita, ngobrol sama-sama, waktu berdua, mulai online atau waktu sesudah ketemu, tidak kaku, bisa komunikasi dengan baik, nyambung istilahnya.
Lihat ujian. kebersamaan. Jadi Anda senang sesuatu, Anda sampaikan, ya ada sesuatu Anda tidak senangi, Anda pun sampaikan. Jadi adanya kesenangan waktu bersama-sama. Ya, terus ujian kerohanian, kita lihat bagaimana, apakah dia memang benar-benar mencintai Tuhan sehingga dia itu mempunyai tabiat yang jujur, tabiat yang benar-benar mau melayani, tabiat ini. Itu ujian kerohanian, itu test of spiritual things. Kemudian ujian kesiapan, apakah sudah siap untuk menikah? Kenapa? Apakah dia masih sekolah? Kalau masih sekolah belum ada income, bagaimana lagi akan menikah ya? Ini yang ikut di dalam pacaran online banyak yang masih umur 15 tahun, 14 tahun, kemudian sudah langsung rasa cinta sekali ya. Padahal ya dia baru masih SMP kelas 3 ya. Jadi jangan pikirkan langsung untuk masalah sudah jatuh cinta, pada hanya semua emosi ya. Kesiapan itu merupakan ingat kepada kesiapan fisik ya, secara mental dan secara spiritual, kemudian kesiapan emosi, kesiapan pekerjaan untuk hidup. Itu sangat penting sekali. Sebab kita kan harus orang itu dewasa dulu baru bisa meninggalkan ya, meninggal orang tua. Pria meninggalkan orang tua untuk menikah dengan wanita. Jadi berarti mesti betul-betul persiapan yang mature ya, bukan saja physical tapi juga emotional dan juga spiritual dan sebagainya. Jadi itu ujian kesiapan itu harus lulus ya, baru kita bisa mulai. Baik, demikianlah pembahasan tentang pacaran online. Kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk topik pembahasan yang telah dibawakan ya. Dan ini sangat memberikan informasi kepada orang-orang muda, pria wanita yang ingin yang belum dapat pasangan, untuk mencari pasangan mungkin melalui online ya. Sebenarnya kita juga mengenal ada beberapa kenalan yang cukup berhasil di dalam pacaran online ini ya. Dan akhirnya menikah ya. Dan akhirnya menikah sih. Iya betul. Jadi mungkin bisa dicoba oleh pria dan wanita yang menyaksikan acara ini. Cuman tadi juga sudah lengkap. Asal jangan tertipu ya. Sudah lengkap itu, Jangan ada tertipu. saringan-saringannya tadi. Iya, betul sekali. Nah, kembali kami informasikan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan, ataupun ada pertanyaan seputar rumah tangga, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia atau meninggalkan pesan di kolom komentar YouTube ataupun Facebook Hope Channel Indonesia. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Di seberang di negeri perjanjian Tuhan, ada kota suci Tuhan sediakan. Bila di puncak gunung kita tiba, kita dapat lihat rumah yang indah. Sudah dekatlah rumah di surga. Lihat kemuliaan yang bercahaya dari
Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kembali kami memberikan kabar gembira kepada pemirsa Hope Channel Indonesia yang rindu mempunyai buku ini dengan judul Harapan Bagi Keluarga Masa Kini. Saudara boleh mendapatkannya secara cuma-cuma atau gratis, bukan hanya itu. Saudara bisa mendapatkan buku ini akan dikirim langsung ke alamat rumah saudara. Caranya sangat mudah. Saudara hanya tinggal menghubungi call center daripada Hope Channel Indonesia. Bahkan saudara juga bisa menulis WhatsApp, WA, tuliskan nama saudara dan alamat saudara di mana buku ini ingin dikirimkan. Dan semuanya akan dikirim tanpa ongkir, ongkos kirim, dan tiba di rumah saudara secara cuma-cuma dan gratis. Kembali, silakan saudara tulis nama dan alamat saudara, maka buku Harapan Bagi Keluarga Masa Kini akan dikirimkan ke alamat rumah saudara. Baik, kita akan masuki ke sesi tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan, pendeta dan ibu pendeta. Saya akan baca pertanyaan yang pertama dari seorang wanita. Pertanyaannya adalah, bagaimana bila profilnya menipu? Ternyata cacat fisik, tapi pakai foto lain. Nah, gimana nih pendeta dan ibu pendeta? Silakan. Nah, orang ini memang tujuan menipu, makanya Anda jangan mau ditipu. Jadi supaya jangan ditipu, ya, maka lihat fotonya ganteng apa semua, kemudian Anda minta untuk ya Video chat. video chat. Video Iya. chat yang paling Jadi kalau bagus. video chat kan bisa ini kelihatan sesuai dengan fotonya atau tidak, ya. Jadi jangan Anda mulai meneruskan suatu hubungan sebelum Anda tahu bahwa dia adalah orang yang benar, fotonya adalah benar. Jadi kalau misalnya kan begitu video chat langsung ketahuan, ya. Kalau sudah ternyata berbeda, oh ini sudah punya tujuan menipu. Jadi jangan pernah teruskan dengan hubungan dengan orang ini. Jawabannya betul sekali. Iya, betul. Ya, betul sekali. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Malam pendeta, saya seorang wanita yang saat ini sedang mencari pasangan. Namun saya agak trauma mengenai mencari pasangan online karena saya pernah membaca di media sosial ada seorang wanita yang mencari pasangan melalui online, ternyata waktu bertemu malah diperkosa. Waduh. Aduh, susah juga ya. Kasian ya, benar. Silakan pendeta dan ibu. Ada yang mengalami sukses yang besar melalui pacaran online, ada juga yang melalui kekecewaan seperti ini. Ya. Ini sama saja ya dengan orang yang bertemu bukan online, ya, kelihatan baik pada awalnya dan akhirnya dia ternyata orang yang menipu, ya. Jadi melalui online itu lebih mungkin untuk terjadi penipuan. Nah, untuk itu jangan pernah Anda artinya memberikan komitmen, ya, sebelum Anda mengenal dia sebelumnya. Dan prinsip yang kami berikan tadi harus diingat, yaitu ya kalau misalnya ketemu pertama kali, ketemu di tempat yang umum, ya publik, artinya restoran. Ya, jangan ketemu di hotel. Oh, bahaya kalau ketemu di hotel, ya. Atau ketemu ya di tempat yang sepi, itu berbahaya. Ya. Itu bisa terjadi pemerkosaan. Jadi Anda ketemu di tempat yang umum, ya, di mana banyak orang, ya. Dan dikasih tahu kepada keluarga Anda ada di mana, atau ya ketemu di rumah Anda tapi bertemu dengan keluarga. Jadi anggota keluarga juga bisa menilai akan orang ini. Ya. Jadi kalau sesudah lebih kenal dan sebagainya dan lebih tahu tabiatnya, kemudian Anda pun harus mencari informasi tentang dia. Ya. Jangan diterima saja apa yang dia bilang. Kan kita bisa cari tahu dari orang lain. Dan sekarang itu gampang sekali untuk dapatkan informasi tentang seseorang. Ya. Jadi pengetahuan tentang latar belakang keluarganya bagaimana dan sebagainya dan bagaimana kehidupannya selama ini. Ya. Kemudian faktor yang sangat penting, ya,
sebab ini adalah obsesi hati, yaitu obrolan suami istri yang sehat dan rohani, maka Anda harus lihat dari segi kerohanian. Dalam hal ini Anda harus memastikan bahwa orang itu adalah seorang yang seiman dengan Anda. Ya, kalau seorang yang seiman dengan Anda, maka kemungkinan untuk memperkosa itu adalah satu perkara yang sangat kecil. Ya, bagaimana dia akan memperkosa? Ya, dia dikenal sama-sama satu iman. Ya, kalau dia beriman, dia akan merasa sesuatu yang melakukan sesuatu perkara yang berdosa di hadapan Tuhan itu adalah sesuatu yang perkara yang sangat perlu dijauhkan. Baik, terima kasih pendeta jawabannya. Saya yakin ini jawabannya sangat bermanfaat bagi yang bertanya tadi. Ya. Ini seorang wanita saya yakin yang bertanya. Ya, jadi pasti yang sangat bermanfaat. Itu memang tips yang bagus ya. Baik, pertanyaan berikut. Saya pernah kecewa berkenalan dengan seorang pria melalui online. Kami sudah sering berkomunikasi secara online, tetapi ternyata saya ketahui dia sudah menikah. Jadi saya tidak percaya lagi dengan hubungan secara online. Oh, ini kembali wanita. Ini banyak wanita yang bertanya seperti malam ini. Silakan pendeta dari Ibu Pendeta. Ya, jadi kembali seperti kami sebutkan tadi, ya, ada kemungkinan penipuan itu besar. Ya. Namun bukan berarti itu menutup pintu kemungkinan untuk berbahagia. Kepada wanita ini yang bertanya, saya katakan banyak sekali laki-laki yang baik, yang rohani, yang juga mencari jodoh, ya, dan ya banyak berdoa supaya Tuhan pimpin kepada orang yang tepat. Jadi Anda harus banyak berdoa untuk dapat orang yang tepat, ya. Jadi oleh sebab kegagalan dengan satu orang yang ternyata bahwa dia sudah menikah, jangan menghalangi Anda untuk mencari orang yang lain. Baik, sebab banyak orang yang masih single, yang betul sungguh-sungguh mencari jodoh dan sebagainya, ya. Jadi itulah sebabnya banyak berdoa, kemudian terus terang katakan kepadanya apakah betul ya Anda masih single. Coba minta foto keluarga, ya, di mana dan sebagainya. Jadi hubungan menunjukkan bahwa dengan berjalannya waktu Anda bisa mengetahui bahwa dia itu adalah seorang yang betul-betul masih single atau sudah menikah. Ibu, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Gimana bahasa yang bagus ke pacar pendeta untuk bilang bahwa saya bosan pacaran online, pengen ketemuan aja, tapi dianya jarak jauh sekali. Jadi saya juga nggak enak mau paksa untuk ketemu. Bahasa yang bagus untuk disampaikan gimana ya pendeta? Oke, ini minta pertolongan ini pendeta. Ibu. Silakan. Katakan dengan untuk mengatakan kata yang bijaksana perlu kebijaksanaan daripada Tuhan. Jadi kembali prinsipnya adalah berdoa. Kemudian berdoa apakah ini orang yang tepat Tuhan, ya. Oke. Kemudian faktor yang kedua, ya, Anda berkata kepadanya, ya, kita sudah berkenalan selama ini, ya, tapi belum pernah ketemu. Namun kita tidak bertemu. Ya, alangkah baiknya kalau kita bisa ketemu, ya. Jadi kalau orang itu betul memang sungguh-sungguh dalam hubungan dengan Anda, dia akan berusaha untuk bertemu, ya. Sebab masa bertemu adalah masa yang akan menyenangkan, ya. Jadi oleh sebab Anda seorang wanita, daripada Anda pergi ke kotanya, ya, maka dia yang datang ke kota Anda, ya. Jadi katakan, ya, bagaimana kalau misalnya kita dengan terus terang, ya, katakan bahwa kita perlu untuk bertemu supaya kita lebih mengenal satu sama lain, ya. Itu satu perkara yang bisa disampaikan dengan terus terang, ya. Kita punya pergaulan tidak bisa meningkat lebih lanjut kalau kita tidak ketemu. Kalau online. Tidak ketemu, kita tidak bisa mengatakan sayang, I love you dan sebagainya. Kita tidak pernah ketemu, ya. Jadi Anda bisa memberikan undangan kepadanya, ya, bagaimana kalau Anda datang, ya, dan berkenalan dengan kami, ya, dan saya dan juga dengan keluarga, ya. Kemudian
boleh bertemu, mungkin makan di restoran dan sebagainya. Jadi itu adalah satu perkara yang umum, ya. Saya tidak tahu perlu bahasanya yang sangat muluk, tidak perlu harus merayu, Tapi betul-betul tetapi Ustaz. bisa memberikan suatu undangan. Ya. Yang susahnya kalau orang itu katakan, oh saya sekarang lagi berlayar, atau saya lagi sekarang kerja di perminyakan, di laut, nggak bisa ini, sampai selalu menunda-nunda itu. Jadi kita sudah bertanya ini, apa ini, kenapa dia tidak mau menunda? Malahan minta uang dan sebagainya. Iya. Itu yang paling Kami berbahaya. jauh di pulau ditempatkan, Iya. ya. Di sana tidak bisa video itu kelihatan. Nggak bisa video. Nggak. Jadi ini, Tetapi segala hanya macam. ini. Dan itulah yang terjadi dengan kami punya teman yang tertipu dengan cara demikian sampai dia punya emosi sudah termakan. Iya. Ya. Jadi kembali, ya, Anda jangan terpengaruh dengan emosi, jangan memberikan satu komitmen kecuali Anda sudah ketemu. Iya. Itu saja prinsipnya. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya, dan memang benar. Ini sebenarnya satu tes ya. Jadi kalau dia banyak alasan seperti kata Ibu Pendeta tadi, oh ini dipertanyakan ini sebenarnya. Betul, betul. Betul. Baik. Kita masuk ke pertanyaan berikut. Saya wanita sudah berumur 33 tahun. Dulu saya nggak mau pacaran, maunya karir dulu. Tetapi setelah umur segini saya baru rasa saya kesepian. Akhirnya saya putuskan untuk kencan online dari beberapa aplikasi. Dan saat ini saya ingin menjalani hubungan yang serius, tapi saya pun tetap takut. Apakah ini asli atau tidak? Tapi kalau saya berlama-lama umur saya semakin tua, bagaimana tanggapannya Pendeta? Kasihan sekali wanita ini. Ya, silakan Pendeta Ibu Pendeta. Oke. Nah, dari aplikasi ini, dari kencan online yang Anda miliki, ya. Jadi sesudah beberapa minggu kencan online, maka Anda artinya sesudah mulai kencan online, artinya berkenalan, mulai video call. Oke. Sesudah dengan video call, ya, beberapa minggu, maka perlu waktu untuk bertemu. Oke. Jadi jangan bertahun-tahun, ya, beberapa minggu. Hitunglah 4 minggu, misalnya sesudah kenal, video call dan sebagainya, maka Anda lihat dia adalah seorang yang baik, ya. Kemudian baru, ya, mengikuti pertemuan, artinya mengadakan pertemuan, ya. Bagus, bahkan kalau pertama mungkin undang ke gereja Anda. Ya, dari dalam kelompok. Oke. Jadi bisa dianalisa oleh pendetanya, teman-teman Anda dan sebagainya. Ayo, ya, kalau dia tidak mau ke gereja, ya sudah mungkin tahu ya, sudah tahu bahwa orang ini tidak berminat, artinya bukanlah orang yang rohani. Kalau orang tidak rohani, ya maka Anda harus berhati-hati mengambil keputusan untuk menikah dengan dia. Oke. Jadi datang dalam satu kelompok atau kemudian bertemu, ya, kemudian berkenalan lebih lanjut sampai Anda betul-betul merasakan bahwa adanya seorang yang cocok dengan Anda, dan betul-betul ini adalah seorang yang benar, bukan untuk nipu. Dia adalah seorang yang single, seorang yang jujur, ya, dan carilah seorang yang seiman dengan Anda. Ya, itu yang paling penting. Terima kasih untuk jawabannya Pendeta dan Ibu, ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Kami mempunyai rencana buat menikah. Tapi sampai saat ini saya belum pernah ketemu dia karena masalah jarak dan finansial. Bagaimana mengantisipasi supaya dia tidak melirik cewek lain, Pendeta? Silakan Pendeta dan Ibu. Ini sudah dibicarakan tadi, ya. Ya. Jadi kalau Anda belum pernah ketemu, ya, jangan sekali-sekali memikirkan untuk menikah. Jangan langsung merencanakan untuk menikah. Jangan. Sama sekali ada orang bahaya. dari California, ya, langsung berkenalan dengan seorang di Indonesia, langsung belum pernah ketemu, ya, dan ketemu hanya untuk menikah katanya, ya. Maka itu sama sekali tidak bijaksana. Dan ini laki-laki ke dia, dan ternyata ketahuan akhirnya wanita itu adalah yang juga menipu. Oke. Ya. Jadi jangan pernah merencanakan menikah sebelum bertemu. Ya. Jadi
kepada saudara yang bertanya ini sudah merencanakan untuk menikah padahal belum bertemu, ya, maka jawabnya adalah no. Ya. Jadi Sedangkan sekarang aja sudah masalah jarak, masalah financial. Apalagi nanti kalau sudah ketemu ini. Wah, ini betul-betul sesuatu keputusan yang terlalu gegabah. tetapi saya katakan ada tetapi. Kecuali orang ini adalah seorang yang direkomendasikan Oleh oleh orang lain. seorang yang sangat dipercayai. baik, ya, yang dapat Anda sangat percayai. Oke, misalnya ada seorang pendeta Anda yang merekomendasikan akan seorang, tetapi dia ada di Amerika, ya. Kemudian Anda di Indonesia. Kemudian sudah dikatakan, oh dia aktif sekali di gereja, mempunyai kegiatan-kegiatan yang mendukung gereja dan sebagainya. Jadi Anda sudah tahu bahwa nilainya itu apa? Baik. Kemudian Anda sudah FaceTime, ya, adanya video chat, dan kelihatan orangnya adalah baik dan sebagainya. Memang adalah oleh sebab jarak dan oleh sebab masalah biaya. Ya, tetapi ini sudah diketahui oleh umum bahwa dia adalah seorang yang betul-betul baik, ya. Jadi baik dalam arti ya seorang yang beriman, mempunyai kejujuran, ya, dan dia juga mempunyai pekerjaan, ya. Jangan dengan dengan pengangguran, ya. Ya, sebab dengan pengangguran akhirnya Anda bekerja untuk dia. Oke. Jadi Anda harus ada orang lain yang evaluasi dan ternyata baik, maka baru Anda boleh mempunyai perencanaan dan mengerti bahwa jarak yang memisahkan, yaitu kalau Amerika dan Indonesia memang tidak gampang untuk pacaran, ya, untuk ketemu. Ya. Tetapi harus ada orang lain yang memberikan strong recommendation. Dan kalau dia melirik ke cewek lain sekarang, berterima kasihlah bahwa Anda mengetahuinya sebelum Anda menikah. Ya, baik, betul sekali ya. Terima kasih jawabannya Pendeta dan Ibu Pendeta. Baik, pertanyaan berikut. Oh, terima kasih juga ini. Terima kasih Ibu dan Bapak Pendeta. Tipsnya sangat menarik dan sangat baik. Kita udah buat biodata maksudnya. Kita sudah buat biodata, info, foto yang menarik. Tapi masalahnya adalah kita nggak tahu cari topik untuk memulai, bagaimana cara cari topik untuk memulai pembicaraan. Nanti pasti orang Manado yang bertanya, karena dia pakai kata kita ini, maksudnya saya ini orang Manado yang tanya ini. Jadi bagaimana jawabannya nih, Pendeta dan Ibu Pendeta? Oh, kalau orang Manado banyak kan bahan untuk cerita. Jadi dari kota mana, ya. Jadi Anda kita mulai dengan apa kabar, ya. Ya, kemudian general pengetahuan general, ya. Tinggal di mana, ya, pekerjaannya, ya, di mana, atau masih sekolah di mana, ya. Kemudian apa kesukaannya. Jadi coba berbicara mengenai hal-hal yang umum, ya. Jangan langsung menjurus. Oke. Kemudian apa kesukaannya, ya. Kemudian biasa ke gereja mana, ya. Kemudian sesudah itu baru dengan sambutan-sambutan tersebut, ya, maka ada ketertarikan yang lain untuk membicarakan yang lebih lanjut, ya. Apakah mungkin kalau sudah beberapa minggu misalnya lebih berkenalan dan sebagainya, kita sebutkan bagus, dan sudah video chat dan sudah terasa lebih cocok, barulah misalnya ketemu, ya. Perlu untuk ketemu, ya, sebelum melanjutkan hubungan itu, ya. Tapi ya, penting untuk diketahui, jangan pernah buat rencana kalau belum bertemu. Baik, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu. Ya. Ya, penting sekali itu ya, supaya tidak ada penipuan di balik itu. Betul. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya sudah pacaran online selama 3 tahun. Memang pernah sih ada pertengkaran, tapi kami bisa selesaikan dengan baik. Cuma masalahnya adalah, Pendeta, kami belum pernah bertemu sekalipun selama 3 tahun itu.
Di lain sisi, saya sudah merasa nyaman dengan dia. Tapi saya juga ragu apakah dia ini nyata atau tidak. Kalau mau bertemu, pasti saya sudah pernah minta terus. Tapi jarak kita sangatlah jauh. Apakah saya harus pertahankan atau gimana Pendeta dan Mem? Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang mirip-mirip juga dengan yang Tapi tadi ya. bagus ya. Artinya kalau emang Betul. sia-sia ngapain diterusin ya? Gimana? Iya. Bagus juga nih. Pendeta dan Ibu Pendeta, silakan. Silakan Pendeta dan Ibu. Iya. Apalagi sudah 3 tahun ini. Iya. Jadi undang saja kekuatan walaupun jauh, Hmm. ya, jauh, ya. Katakan kita sudah Sudah 3 tahun. sudah 3 tahun, sudah kenal satu sama lain dan sebagainya, kita rasa nyaman, ya. Bagaimana kalau kita bertemu? Ya. Apalagi dia sudah selesaikan, pernah ada pertengkaran dan sudah bisa selesaikan. Itu bagus. Itu bagus, Iya. ya. Sebab itu salah satu prinsip Prinsip. untuk punya rumah tangga yang baik adalah kalau pernah bertengkar dan bisa menyelesaikan itu pertengkaran. Ya. Jadi sekarang jarak jauhnya itu berapa jauh? Misalnya kalau di Indonesia masih bisa dijangkau. Tetapi kalau misalnya satu di Amerika atau satu di Eropa, ya, Anda di Indonesia, maka susah untuk bertemu. Tetapi kalau seorang itu betul-betul sudah mencintai, dia akan Berusaha. untuk datang. Ya. Nah, kalau itu sama sekali tidak mungkin, ya. Sudah tidak betul lah itu. Ya, Ya. tetapi ikuti prinsip yang Tapi seperti memang yang saya sebutkan tadi. Ya. sedangkan Ya. telepon. Anda harus menggunakan orang ketiga, ya, untuk mempelajari tentang Anda punya pacar online itu, ya. Supaya bisa dievaluasi. Ya, dievaluasi, ya. Jadi kalau misalnya Anda menulis kepada saya, kepada kami, secara pribadi, kemudian menyampaikan dia berada di kota mana, ya, di Amerika atau di mana saja, ya, maka kami akan Coba bisa cari. menelusuri, ya, bagaimana tentang dia. Ya. Ini bukan main-main, sebab Iya. mungkin dia ada di Pernah Amerika, di San Francisco misalnya, atau di California, atau di misalnya Los Angeles. Kami kan punya teman di Los Angeles. Kita ada teman di San Francisco, ada teman di Seattle, ada teman di mana-mana. Oke, jadi kita bisa menelusuri bahwa dia adalah seorang yang nyata, atau mungkin di Indonesia di kota mana saja, ya. Jadi Anda, atau mungkin Anda menggunakan teman Anda, ya, untuk mencari tahu tentang orang tersebut, ya. Jadi kemudian supaya hubungan itu jangan berlarut-larut, kemudian tanyakan perencanaannya dan sebagainya, ya. Jadi jangan hanya Sampai 3 Anda tahun terus-terus saja. terus 3 tahun, padahal dia adalah seorang yang sudah punya cucu dan dia ada istri juga, ya. Jadi jangan Komit untuk komit untuk perencanaan menikah. yang lebih lanjut, ya, sebelum dan bertemu. juga jangan meneruskan kalau Tidak Anda ada sama pertemuan. sekali tidak ada pertemuan atau tidak dapatkan informasi tentang yang jelas tentang orang itu. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta. Ini malah sudah ditawarkan bantuan ini ya. Betul. Jadi yang bertanya ini bisa juga minta bantuan pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara, karena memang Iya. network dari pendeta dan Ibu Pendeta sangat Sangat luas ya. Wah, bagus ini, bagus. Terima kasih pendeta Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut. Ya. Melihat menakutkannya bahaya pacaran online, dia memperhatikan berarti ini. Jadi mana yang lebih baik menurut pendeta dan Ibu? Pacaran normal atau pacaran online? Silakan pendeta dan Ibu. Bagus juga sini. Dengan Silakan. sendirinya pacaran Normal yang terbaik. Betul. ya. Pacaran normal, tetapi Kalau ya, tidak dapat, Kalau bisa di-initiate dengan iya. pacaran online. ya, Sebab banyak kita punya teman-teman ataupun family, ya, mulai dengan pacaran online. Tapi kemudian mereka bertemu dan akhirnya mereka menikah hidup berbahagia. dan hidup berbahagia. Jadi bisa ya dengan online, tapi yang dapat, kalau misalnya yang bisa dapatkan normal, Bagus, ya. 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 Dan kadang-kadang sudah dapatkan normal, kemudian akhirnya bisa diteruskan juga dengan online, sebab misalnya Harus berpisah. harus berpisah, keluar kota dan sebagainya, tapi tetap sayang, ya. Hmm. Jadi ujian cinta harus tetap diikuti. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Ya, tepat sekali ya. Memang harus bertemu ya, supaya tidak ada tipu-tipu. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya.
Pendeta dan Mem, mohon tanggapan. Apakah salah kalau kita kencan online, tapi niatnya menghilangkan kebosanan karena capek kerja? Hidup gitu-gitu aja. Karena kencan online menurut saya ya tidak nyata. Apakah salah? Ya, ini banyak juga ya yang mempunyai perasaan seperti ini. Silakan pendeta Ibu Pendeta. Wah, ini jadi kalau orang ini berarti. masalahnya ya kalau Anda kencan online ya itu Anda bisa memberikan pengharapan kepada orang lain. Padahal tujuan Anda mungkin Anda sudah menikah jadi hanya kencan online hanya untuk ngobrol-ngobrol saja ya. Anda memberikan pengharapan kepada orang lain yang masih single dan PHP. itu Tidak baik. ya salah. Salah, jelas Jadi salah. Anda kan tanya apakah itu salah? Ya salah. Ya, tetapi pacaran online itu tidak selamanya tidak nyata. Banyak yang nyata. Oke, artinya nyata untuk pertemuan pertama, artinya untuk berkenalan, akhirnya bertemu, sesudah ternyata cocok, akhirnya menikah. Ya. Jadi itu adalah satu hal yang bisa terjadi. Saya perkenalkan satu orang, ya, di luar kota, kita sebutkanlah jaraknya hampir 1.000 kilometer. Oke, saya perkenalkan, ya. Kemudian sama-sama cocok, ya. Akhirnya ketemu, ya. Kemudian sesudah itu mereka juga tetap menyurat. Waktu itu masih belum ada online itu, tetapi harus surat menyurat, ya. Tetapi sesudah surat menyurat, akhirnya ketemu, kemudian berpisah lagi kota, sebab pekerjaannya berbeda dan tinggal di luar kota yang berbeda, tapi tetap surat menyurat, ya. Akhirnya ya mereka bertemu dan betul-betul akhirnya menulis surat kepada saya, Pendeta Kuntara boleh memberkati perkawinan kami. Dan menikah sampai sekarang sudah punya cucu, ya. Jadi diperkenalkan terus apa jarak jauh, ya. Kalau sekarang ya online. Jadi bisa online itu tidak selamanya tidak nyata, bisa nyata, oke, dan memberikan satu kebahagiaan rumah tangga, oke. Jadi, tetapi kalau hanya iseng-iseng, itu nggak bagus. Menipu orang lain Itu. atau memberikan pengharapan kepada orang lain, itu tidak baik. Sangat tidak Kristiani, ya, mengecewakan orang lain. Ya, Hanya baik. untuk kesenangan diri sendiri. Baik, terima kasih pendeta. Terima Pendeta benar kasih. ya, ini namanya memainkan perasaan. Jadi Iya. kalau bahasa anak sekarang tuh PHP. PHP ya. Saya sendiri nggak tahu kepanjangannya. Pemberi harapan Pemberi palsu. harapan palsu ya. PHP ya. Oke, baik. PHP apa artinya? Pemberi harapan palsu. Itu anak-anak sekarang itu hindarkan Bu Pendeta. Anda hindarkan PHP atau PHK. Oh ya. Oh, ini ternyata saya baru baca di pertanyaan berikut ada juga keluar PHP. Saya baca ya pertanyaan berikutnya Pendeta Ibu Pendeta. Bagaimana cara menyampaikan jika waktu pertemuan pertama setelah selama ini online dan akhirnya ketemu ternyata kurang cocok. Kalau tiba-tiba hilang atau nggak chatting dia lagi, kita dibilang PHP. Nah, muncul lagi. Atau nge-ghosting. Apa ini nge-ghosting? Saya kurang ngerti. Yang Gimana, tadi Pendeta? hilang itu. Seperti hantu menghilang. Oh, iya. Menghilang. Silakan, Pendeta Ibu Pendeta. Oke. Oke. Jadi kalau seandainya ternyata ketemu dan tidak cocok, ya Anda harus katakan terus terang. Ya memang nggak cocok. Iya. Jadi daripada memberikan harapan palsu PHP, Ya, lebih daripada bagus terus terus-terusan. Jadi Anda bisa katakan, ya hubungan kita nampaknya tidak akan dapat berlanjut, ya. Oleh sebab kami melihat bahwa ada hal-hal yang tidak cocok, ya. Saya tahu bahwa Anda orang baik, ya, dan mempunyai latar belakang yang baik, tetapi ya mungkin secara kepribadian tidak cocok dengan saya, ya. Dan pasti Tuhan menyediakan seorang yang lebih baik. Jadi, putus baik-baik. jadi jadinya. putus dengan baik-baik, ya. Jadi Kathleen pernah putus ya dengan pacarnya, saya juga pernah putus dan mantan pacar, ya. Tetapi berpisah dengan baik-baik. Ya. Bukan berarti kita kalau sudah putus itu berarti orang itu jelek. Mungkin ada juga. Enggak, dia punya kebaikan. Ya, mungkin Ya. bisa cari dia. Ya. Dan saya senang waktu dia dengar dia married. Ya, karena berarti
tidak usah lagi saya dikejar-kejar, berarti sudah ada yang menyenangi dia. Jadi daripada PHP saya rasa bagus terus terang. Ya. Terima kasih banyak ya Pendeta Ya. dan Ibu. Jadi janganlah PHP atau ngeghosting ya. Ini banyak istilah saya ke ghosting baru tahu ini. Istilah-istilah anak muda sekarang. Oke. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Saya coba-coba pakai aplikasi dating. Dan saya tertarik dengan satu pria yang ingin masuk ke gereja Advent bareng saya, Pendeta. Tapi saya pun takut untuk bertemu dengan dia. Tapi saya juga ingat bahwa saya harus menginjil. Apa saya ketemu aja atau bagaimana ya? Itu ada hahaha-nya ketawa ini. Oh, haha. Oke, silakan. Silakan Ya. Pendeta dan Ibu. Bertemu adalah sangat penting. Ya. Apalagi orang ini mau ketemu, Mau jumpa ke gereja. Bagus itu. Jadi, bagus sekali. Jadi biarlah Anda ikut menilai, orang lain juga ikut menilai tentang dia. Ya. Jadi ditanyakan apa saya ketemu aja, ya ketemu aja. Ini saya ada barusan juga, ini family juga, dia dating juga online, sudah dating online dia bawa ke gereja. Wah, pendetanya pun bagus, pendeta juga memberikan penilaian yang bagus. Akhirnya dibawa ketemu dengan keluarga pun mengasah penilaian yang bagus. Jadi saya rasa nggak salah untuk pergi ke gereja dan biarlah sambil menginjil juga, sambil juga mendapat evaluasi daripada seorang yang rohani, ya. Ya. Dan kalau seandainya tidak jadi dengan Anda pun nggak apa-apa, ya. Tetapi dia sudah kenal kepada gereja Anda. Ya. Ada seorang saya di Singapura ya berpacaran, ya. Kemudian orang wanita itu langsung suka datang ke gereja, ya. Kemudian sampai sekarang masih ke gereja, tapi mereka tidak jadi kawin. Ya. Putus, tapi dia Putus, setia. Tapi setia ke gereja. Dia setia ke Jadi gereja. Anda artinya Anda bisa menarik jiwa. Menarik jiwa. Jadi untuk bertemu tidak perlu harus khawatir, tidak perlu harus takut, ya. Dan kalau cocok dengan Anda, ya bagus. Teruskan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut. Apakah baik jika seorang wanita memulai lebih dahulu pacaran online dengan seorang pria? Balik ini adat ketimuran ini. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Ya, untuk berkenalan tidak jadi masalah. Ya. Kalau berkenalan kan bukan berarti langsung pacaran kan? Ya. Tetapi umumnya ya wanita itu lebih bersifat pasif. Ya. Jadi wanita ya yang dicari, ya. Jadi orang yang melihat akan profil Anda, kemudian mendekati Anda, kemudian Anda bisa mengadakan juga seleksi, dan Anda juga sudah diseleksi, makanya dia ada respons. Dengan ini ada respons, ya. Namun kalau Anda lihat bahwa orang itu profilnya mempunyai banyak persamaan dengan Anda, ya, maka untuk berkenalan, saya rasa tidak jadi masalah. Seorang bisa katakan, ya apa kabar, ya, itu sama sekali tidak bersalah. Ya. Oke, baik, Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Memang pembahasan pada malam hari ini sangat menarik, dan saya lihat mayoritas yang bertanya ini wanita ini ya. Jadi memang kaum wanita ini sangat tertarik dengan pembahasan. Apa karena mereka sering di PHP mungkin? Atau di Kesian juga ya. Ghosting. Ghosting, ya. Iya, Tapi saya kesian waktu juga. kita sudah habis, Pendeta dan Ibu Pendeta. Untuk itu silakan Pendeta untuk closing statement-nya. Ya, manusia adalah makhluk sosial, ya, dan kita membutuhkan satu sama lain. Dan Tuhan merencanakan supaya kita mempunyai seorang yang sejodoh, ya, dengan kita. Untuk itu, ya, maka Tuhan mengajak supaya atau memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, apakah secara langsung atau mungkin secara online, ya. Jadi pertemuan dengan online, pacaran online adalah satu perkara yang dapat terjadi dan bisa juga memberikan kepada kebahagiaan. Namun harus selalu ingat, tetap banyak berdoa. Dan ujian dan kasih sayang harus diuji dengan jarak jauh. Ya, harus ingat cara pergaulan yang tepat sebagai seorang Kristen yang baik. Ingat ujian waktu.
ingat merasakan enaknya dalam kebersamaan, ya. Kerohanian penting, kemudian kesiapan untuk menikah itu penting sekali. Jadi dengan demikian, maka dengan dengan berdoa dan dipimpin oleh Tuhan, maka Anda orang-orang muda yang masih single bisa mendapatkan jodoh yang tepat, ya, sehingga rumah tangga ini memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, dan itulah yang menjadi doa dan harapan kita semua. Amin. Kami mengundang Pendeta Kuntaraf untuk membawakan doa tutup. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih oleh sebab boleh membahas mengenai hal yang sangat penting untuk orang-orang muda mengenai pacaran online. Kiranya Tuhan boleh memberkati anak-anak muda kami, boleh mendapatkan jodoh yang tepat. Dan jodoh yang boleh menguatkan iman satu sama lain, boleh menguatkan dan mendukung satu sama lain sementara hidup di dunia ini, dan juga menyiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Kami tetap percaya hanya Yesus sajalah yang menjadi sumber kebahagiaan. Dan lebih dekat kami kepada Yesus, lebih dekat satu sama lain. Biarlah ini menjadi bahagian daripada semua keluarga yang mendengar akan pembahasan ini. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pembahasannya pada malam hari ini. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Sampai jumpa di episode akan datang hari Senin depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, kami rindu menginformasikan kepada saudara beberapa hal yang sangat penting yang kami ingin sampaikan. Saudara dapat memiliki buku ini, kembali kami sampaikan. Buku ini secara gratis dapat Anda peroleh dengan menginformasikan melalui call center Hope Channel Indonesia. Bisa Anda hubungi call center kami dengan menyebutkan nama Anda dan alamat Anda, dan kami akan kirimkan ini secara gratis. Dan Anda akan mendapatkan berkat melalui buku ini, karena harapan bagi keluarga masa kini sangat baik untuk kita pelajari. Dan kami juga ingin sampaikan, apabila para pemirsa ingin mengikuti episode yang terlewat ataupun episode Obsesi Hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel dengan mengetikkan Obsesi Hati, dan di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda ingin saksikan kembali. Dan bila Anda mempunyai pertanyaan ataupun usulan topik untuk dibawakan di acara Obsesi Hati, di mana Anda merasa bahwa saya ingin diskusi mengenai hal ini atau hal itu untuk lebih mengetahui atau mendapatkan jawaban solusi dari masalah rumah tangga ataupun masalah yang Anda hadapi saat ini, silakan mengirimkannya ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya YouTube dan Facebook. Dan Anda juga kita informasikan bahwa Hope Channel Indonesia setiap hari Senin hingga hari Sabtu akan menyiarkan program-program secara langsung, ya, seperti acara Obsesi Hati setiap hari Senin. Jadi pastikan bahwa Anda tidak melewatkan acara-acara yang sangat menarik. Anda bisa juga menyaksikan live streaming Hope Channel Indonesia melalui website di hopechannel.id, atau Anda juga dapat melalui aplikasi yang dapat di-download melalui App Store ataupun Play Store untuk dapat menikmati acara-acara Hope Channel Indonesia selama 24 jam. Demikian acara kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa Hope Channel Indonesia, khususnya pemirsa setia dari Obsesi Hati yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhirnya. Dan secara khusus kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membawa pembahasan yang luar biasa dari setiap Senin malam. Dan saya percaya malam ini juga saudara dan saya akan terberkati oleh pembahasan yang telah dibawakan. Dan tentunya kami sangat juga berterima kasih kepada sahabat-sahabat kru Hope Channel Indonesia yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhirnya sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.